warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Kardila Aprilia dengan NIM 12292402667. Dengan adanya video ini, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Anton Athoillah MM. Sebelum kita kepada video pembahasannya, izinkan saya membacakan sedikit kata-kata terlebih dahulu, yaitu seperti cinta yang tumbuh ya, dan bersemi dalam dada. Setiap kata dan langkah terasa penuh makna. Begitu pula materi yang akan saya bawa telah saya rangkai dengan harapan dan ketulusan yang nyata agar ilmu yang saya bagi bisa menembus ruang rasa. Mungkin itu saja, kita lanjut kepada pembahasan. Oke, langsung saja kita kepada pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu tentang optimalisasi neraca pembayaran dan manajemen utang dari pemulihan ekonomi. Nah, dalam materi tersebut tuh kita disuguhkan dengan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang neraca pembayaran sebagai indikator ekonomi. Yang kedua, kita akan bahas tentang manajemen utang yang berkelanjutan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang keempat, kita akan membahas tentang strategi pemulihan berkelanjutan. Nah, poin terakhir kita akan membahas tentang rekomendasi kebijakan. Poin-poin tersebut kita akan bahas di dalam video ini. Nah, baik, jadi kita langsung kepada poin pertama terlebih dahulu, yaitu tentang neraca pembayaran sebagai indikator ekonomi. Dalam buku Economic Development, karya Todaro dan Smith, di dalam bab 13 menjelaskan bahwa neraca pembayaran yaitu sebagai indikator penting untuk mengevaluasi suatu perekonomian, terutama dalam konteks hubungan internasional. Neraca pembayaran juga mencakup semua transaksi ekonomi, baik transaksi ekonomi domestik ataupun luar negeri, dalam periode tertentu, seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan transfer. Dalam neraca pembayaran juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk menunjukkan posisi eksternal suatu negara, apakah negara tersebut mengalami surplus ataupun defisit. Dalam neraca pembayaran terdapat struktur-strukturnya, yaitu yang pertama ada akun lancar atau current account, meliputi perdagangan barang ekspor-impor, perdagangan jasa, pendapatan primer seperti bunga dan dividen, serta transfer unilateral. Nah, yang kedua ada akun modal dan finansial atau capital and financial account. Nah, berisi investasi asing langsung, FDI, investasi portofolio, dan aliran modal lainnya. Yang ketiga ada kesalahan atau kelalaian yang disebut dengan error and omission. Bagian ini tuh digunakan untuk menyeimbangkan ketidaksesuaian dalam pencatatan. Nah, dalam poin-poin tersebut yaitu tentang struktur-struktur neraca pembayaran. Adapun contoh-contohnya dalam neraca pembayaran yaitu misalnya, negara X memiliki neraca pembayaran yang mencakup berbagai bagian utama. Di akun lancar, negara X mengekspor 1.200 juta US dollar, mengimpor barang senilai 1.000 juta US dollar. Selisih dari transaksi ini menghasilkan surplus 200 juta US dollar. Nah, selain itu, negara ini tuh menerima pendapatan dari luar negeri sebesar 50 juta US dollar, tetapi juga melakukan transfer unilateral, misalnya remitansi atau bantuan ke luar negeri sebesar 30 juta US dollar. Nah, pada akun modal dan finansial, negara X itu melakukan investasi langsung ke luar negeri sebesar 100 juta US dollar. Namun, menerima investasi portofolio sebesar 150 juta US dollar. Hal ini tuh menunjukkan adanya aliran modal masuk bersih sebesar 50 juta US dollar. Jadi secara keseluruhan, neraca pembayaran negara X itu menunjukkan surplus 200 juta US dollar dari akun lancar dan surplus 50 juta US dollar dari akun modal dan finansial. Dengan kata lain, total penerimaan dari negara tersebut itu melebihi pengeluaran negara tersebut, menunjukkan kekuatan ekonomi dan hubungan internasional. Ini tuh contoh sederhana menunjukkan bagaimana pembayaran digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Nah, dalam poin kedua, kita akan membahas tentang manajemen utang yang berkelanjutan. Dalam manajemen utang yang efektif itu melibatkan pengelola utang luar negeri dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mencegah krisis. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa utang yang terlalu tinggi itu tuh dapat menyebabkan tekanan likuiditas dan memicu krisis jika tidak dikelola dengan baik. Dan ada negara-negara yang berhasil mengelola utang mereka dengan secara baik. Contohnya tuh negara Brasil dan negara Chili. Menunjukkan bahwa penataan utang yang strategis, termasuk negosiasi utang dan penggunaan utang untuk investasi produktif, dan membantu untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, poin ketiga, kita akan membahas tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, yaitu kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasi sangat penting karena untuk memastikan stabilitas neraca pembayaran, kebijakan moneter juga yang ketat dapat membantu mengendalikan inflasi dan memperkuat nilai tukar. Sedangkan kebijakan fiskal berkelanjutan dapat mendukung pengurangan defisit,
anggaran dalam banyak kasus seperti yang terjadi pada krisis keuangan 2008. Negara-negara yang memiliki kebijakan fiskal yang solid dan kebijakan moneter yang responsif itu dapat pulih dengan secara cepat dalam krisis tersebut. Nah, poin yang keempat kita akan membahas tentang strategi pemulihan berkelanjutan. Nah, dalam poin tersebut tuh dijelaskan bahwa optimalisasi neraca pembayaran dan manajemen utang harus dianggap sebagai bagian dari strategi pemulihan keberlanjutan. Karena hal ini tuh mencakup penguatan sektor-sektor produktif, promosi ekspor, dan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, pemerintah tuh perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing ya, dengan memperbaiki hubungan bisnis atau dengan memperbaiki iklim bisnis atau mengurangi hambatan perdagangan atau meningkatkan transparansi. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya kita akan membahas tentang rekomendasi kebijakan, mohon maaf. Nah, berdasarkan pembahasan di atas tuh pasti kan ada rekomendasi kebijakan-kebijakan yang akan kita buat gitu ya. Nah, kebijakan yang pertama tuh kita harus meningkatkan diversifikasi ekonomi karena negara harus mengurangi ketergantungan pada satu atau dua komoditas ekspor dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya. Nah, yang kedua tuh ada penguatan sistem keuangan. Nah, dengan cara penguatan sistem keuangan tuh yaitu memperkuat sistem keuangan domestik untuk pendukungan pembiayaan, investasi, dan mengurangi ketergantungan pada utang-utang luar negeri. Nah, yang ketiga tuh ada perbaikan kebijakan perdagangan. Mengadopsi kebijakan perdagangan yang mendukung daya asing dan pertumbuhan ekspor. Yang keempat tuh ada kerjasama internasional. Kita tuh harus meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional. Karena untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam mengelola utang dan mengoptimalkan neraca pembayaran. Dengan langkah-langkah ini tuh negara biasanya dapat mengoptimalkan neraca pembayaran dan manajemen utang mereka yang pada gilirannya akan membantu mencegah krisis ekonomi di dalam Indonesia dan memastikan pemulihan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja poin-poinnya ya. Kita akan membahas selanjutnya kepada studi kasus. Baik, jadi sekarang kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu tentang krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998, pertengahan. Nah, jadi awalnya tuh pada saat negara Thailand yang memiliki krisis ekonomi, yaitu anjloknya nilai tukar baht Thailand, sehingga menyebar ke negara-negara Asia, yaitu termasuk Indonesia. Nah, Indonesia juga mengalami nilai rupiah yang terdepresiasi sangat tajam. Akibatnya tuh spekulasi pasar dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola utang luar negeri, serta banyaknya perusahaan yang mulai bangkrut gitu ya. Nah, pada akhir 1997 juga Indonesia tuh mengalami peningkatan inflasi, itu seperti harga-harga barang yang sangat melonjak atau harga-harga barang yang sangat tinggi gitu ya, dan krisis perbankan. Nah, puncaknya tuh pada saat 1998, pada saat jatuhnya Presiden Soeharto yang telah menjabat 32 tahun lamanya. Setelah kejatuhan Soeharto, reformasi ekonomi itu dimulai dengan bantuan dari IMF yang memberikan pinjaman dengan syarat-syarat reformasi struktural. Pemerintah Indonesia juga melakukan restrukturisasi sektor perbankan dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, dalam pemulihan ekonomi berjalan dengan perlahan, tapi dengan langkah-langkah stabilisasi dan reformasi yang dilaksanakan. Nah, adapun pemulihan krisis moneternya gitu ya, ada cara mengembalikan si stabilisasi ekonominya. Nah, dengan cara itu apa? Dengan cara salah satu langkah utamanya yaitu dengan penyehatan sektor perbankan melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Itu tuh bertugas untuk menyelamatkan bank-bank yang kolaps dan mengelola aset-aset bermasalah. Nah, selain itu juga menstabilkan nilai tukar rupiah. Pemerintah tuh menerapkan kebijakan moneter yang sangat ketat dan seperti menaikkan suku bunga untuk menarik investasi asing dan mengurangi inflasi yang tinggi. Kebijakan deflasi rupiah juga dilakukan untuk menurunkan beban-beban utang luar negeri yang berbasis dolar ya. Nah, secara bertahap meskipun masih banyak tantangan ekonomi dan sosial, Indonesia juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada akhir 1999. Kepercayaan pasar mulai pulih seiring waktu lebih lama gitu ya, seiring waktu berjalan. Nah, Indonesia juga berhasil bangkit dan memasuki era pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Namun, dampak sosial dari krisis seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian politik itu tuh terus terasa dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun ekonomi secara keseluruhan sudah menunjukkan pemulihan. Nah, mungkin itu saja studi kasus yang saya sampaikan. Baik, mungkin itu saja presentasi video kali ini. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan kata-kata terlebih dahulu, karena tadi pembukaan kita menggunakan kata-kata, penutupan juga kita harus menggunakan kata-kata. Jadi, setiap kata telah kita untai menjadi cerita. Setiap cerita menjadi makna. Dalam video ini, kita bukan hanya berbicara, tapi membangun jembatan menuju pemahaman. Semoga apa yang tersampaikan bermanfaat.
Mohon maaf jika presentasi video ini terlalu singkat, sama halnya dengan kisah dia yang terlalu singkat namun kenangannya melekat. Dan mohon maaf sekali jika presentasi ini belum sempurna, karena yang sempurna mungkin pada saat kita bersama. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Viola Kardila Aprilia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.